نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وتمم وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan, atas taufik yang Allah berikan, atas nikmat yang Allah berikan. Karena begitu banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah berfirman, dan jikalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, lan tahsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah insyaallah kita semua senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini perkenankan saya selaku khatib untuk berwasiat kepada diri saya pribadi secara khususnya dan kepada para hadirin secara umumnya, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hakikatnya wasiat takwa yang disampaikan oleh setiap khatib pada khutbah Jumatnya, hal tersebut melainkan bukan sekedar wasiat belaka. Hal tersebut bukanlah hanya sekedar hal yang wajib disampaikan atau menjadi sebuah syarat dan rukun daripada khutbah Jumat, tetapi wasiat ketakwaan sejatinya adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kepada umat-umat terdahulu dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada kaum-kaum yang telah menerima kitab, yaitu ahlul kitab, dan kepada kalian, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, an ittaqullah, berwasiat berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebuah wasiat adalah hal yang sangat penting untuk kita laksanakan, khususnya dan terlebih-lebih apabila wasiat tersebut merupakan wasiat dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwa adalah hal yang tidak boleh dipisahkan dari seorang muslim. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bertakwa itu adalah sebaik-baik sangu kita menuju akhirat, sebaik-baik bekal kita menuju akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan
dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwaju, dan carilah kalian perbekalan, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pergi beserta rombongan beliau, beserta murid-murid beliau, dan melewati sebuah kompleks pemakaman. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada murid-muridnya. Beliau seakan-akan berdialog kepada ahli kubur dan beliau mengatakan, "Ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, inna amwalakum qad wuzi'at." Sesungguhnya harta-harta kalian telah kami bagi. Harta-harta kalian yang kalian miliki saat hidup telah dibagikan kepada penerimanya, kepada ahli waris. Wa azwajakum qad nukihat, dan istri-istri kalian sungguh telah menikah kembali. Wa buyutakum qad sukinat, dan rumah-rumah kalian yang dulu kalian tinggali telah ditempati lagi. Hadza khabaru ma indana fama khabaru ma indakum. Wahai ahli kubur, kata Sayyidina Ali, ini kabar yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Lantas apa kabar yang bisa kalian sampaikan kepada kami yang masih hidup, wahai ahli kubur? Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib melanjutkan, "Lau adinallahu lahum an yantiqu." Andai Gusti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ahli kubur untuk berbicara, lagahu khairaz zadit taqwa. Pasti mereka bakal mengatakan, "Hei yang masih hidup, sesungguhnya kabar yang akan kami sampaikan adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan." Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketakwaan itu merupakan bekal yang tidak boleh ditinggal oleh setiap umat Islam. Ibarat seseorang hendak pergi ke tempat yang jauh, maka membutuhkan perbekalan. Kalau kendaraan butuh bensinnya, kalau jasad kita butuh makannya. Ketakwaan seperti itu apabila terlepas daripada setiap orang mukmin, maka hidupnya akan menjadi susah dan tanpa arah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan takwa adalah perbekalan. Kita ketahui bersama betapa pentingnya ketakwaan, khususnya di akhir-akhir zaman seperti ini. Betapa pentingnya mengenal hakikatnya Gusti Allah, bagaimana perintahnya Gusti Allah, bagaimana larangannya Gusti Allah. Penting bagi kita untuk mengetahui, khususnya di akhir-akhir zaman seperti ini, munculnya orang-orang yang memberikan pendapat yang terkadang membingungkan, memberikan pendapat yang terkadang menyeleneh, memberikan pendapat dalam syariat seakan-akan hal tersebut adalah yang benar, padahal hakikatnya adalah yang salah. Maka jalan terbaik bagi kita adalah bertakwa. Bagaimana itu? Bagaimana kita bisa mengerti hakikat takwa? Di antara jalan yang terbaik adalah mengikuti para soleh, orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono, banyak berkumpul dengan orang soleh, banyak berkumpul dengan para kiai, banyak berkumpul dengan para ulama. Hal tersebut meningkatkan ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Orang-orang yang termakan dengan kebingungan akhir zaman, orang-orang yang terkena dengan virus fitnah akhir zaman adalah orang-orang yang tidak memiliki guru, orang-orang yang terombang-ambing hidupnya, tidak punya panutan. Sedangkan di akhir zaman seperti ini, saatnya kita untuk derek para yai dan ulama. Saatnya kita untuk bergantungan dengan pemahaman beliau-beliau, karena beliaulah para warisannya Nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah warisannya para nabi.
Kalau pengen ketakwaan kita senantiasa bertambah kepada Gusti Allah, maka hendaknya seringlah kita berkumpul dengan beliau-beliau. Jangan malah menjauh, khususnya di akhir zaman-zaman ini. Jangan merasa cukup cuma sekedar lihat pengajian dan di YouTube atau buka di mbah Google, akan tetapi sumber dan pembicaranya tidak jelas sanadnya, lalu menjadikan itu sebuah dalil. Ngaji, datang kepada ulama, jika tidak paham bertanyalah, selagi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita berupa nafas dan hidup. Ma'asyiral hadirin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dawuh para ulama, dan hal tersebut disebutkan dalam kitab-kitab tauhid, di antaranya Jauharut Tauhid, bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu terkadang bertambah, wa yanqus, dan terkadang berkurang. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya iman itu dengan kemaksiatan. Bagaimana cara kita menambah ketaatan? Bagaimana cara kita menambah keimanan dan ketakwaan? Selain yang pertama yang sudah saya sampaikan, yaitu berkumpul dengan orang soleh, cara yang kedua yaitu sering menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, i'tikaf, istiqomah sholat di masjid. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, merekalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak ada yang takut kecuali kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita perhatikan, kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang mana insya Allah minggu depan sudah tanggal 1 Muharram. Mari kita tutup tahun kita ini dengan catatan amal yang terbaik, dengan ketakwaan dan keimanan terbaik kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti tahun-tahun yang lalu, penyesalan kita selalu ada di akhir. Mumpung sekarang masih diberikan kesempatan oleh Gusti Allah, kita niatkan dari sekarang. Saya niat akhir tahun ini saya menjadi orang-orang yang muttaqin. Saya niat akhir tahun ini saya menjadi orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah, dekat dengan para ulama. Saya niat, dan niat-niat terus disampaikan. Kalau misalnya jenengan wafat sebelum waktunya, sebelum tahun baru, insya Allah Gusti Allah sudah mencatat amal baik jenengan dengan niat tersebut. Kanjeng Nabi SAW dawuh, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu terkadang lebih baik daripada amalnya. Wa innamal umuru bi khawatimiha, dan segala sesuatu tergantung pada akhirnya dan endingnya. Kita minta kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala agar menutup hari-hari kita, menutup tahun kita, menutup umur kita dengan hal-hal berupa ketaatan, berupa kedekatan dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Gusti Allah agar kita semua dijauhkan dari fitnah akhir zaman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
lillahi hamdan katsiran kama